Selamat pagi buat kita semuanya. Mohon maaf ini Pak ya, kita mengganggu karena berhubung kita ada tugas dari calon guru penggerak, khususnya di bagian pengambilan keputusan ya Pak ya. Nah kan kadang-kadang ada kita kasus ya, ada mengandung dilema etika, ada bujukan moral ya Pak ya. Ini mungkin semua orang menghadapi ini ya. Jadi kita mau berbagi nih, mau minta ilmu dari Bapak ini cara-cara pengambilan keputusan di dua kasus ini, dilema etika dan bujukan moral. Ini Pak, pertanyaannya kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus itu dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Memang di setiap instansi, setiap organisasi itu pasti ada, apalagi berkaitan dengan pimpinan menghadapi masalah-masalah yang ada, terutama misalkan di sekolah ya. Berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral itu, kita akan mengetahui ada peraturan, ada etika, kadang tidak sejalan. Menurut peraturan seperti apa, menurut etika seperti apa. Memang kita ini orang timur itu mengedepankan etika, jadi mengedepankan etika tapi tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh aturannya seperti apa, menurut etika seperti apa. Contoh kasus sedikit, misalkan kita dalam rapat penentuan kenaikan kelas, contoh kecil itu, penentuan kenaikan kelas, misalkan secara aturan ini anak misalkan alpanya 6, misalkan kita udah menentukan di peraturan akademi itu kalau anak alpanya 6 nggak bisa naik kelas, gitu kan. Ini anak nilainya misalkan kurang. Nah, terus ada berbagai macam masukan, Pak ini anak yatim, Pak ini anak ini, Pak ini anak berbagai itu. Jadi antara misalkan apa namanya aturan yang ada dengan kasihan di situ ada. Contoh kecil itu kan, contoh kecil. Akhirnya ya karena kita berdasarkan musyawarah mufakat, rapat dewan guru namanya juga, maka kita ambil oke lah kalau begitu ini anak bisa naik dengan catatan apa kan gitu. Nah ini salah satu contoh kecil apa namanya yang kita hadapi. Nah itu secara misalkan dengan peserta didik. Yang kedua ini Pak, nah tadi sudah banyak penjelasan Bapak, sebenarnya Bapak ini udah menjawab sebenarnya di sini. Ini nggak apa-apa sih Pak. Ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di dalam sekolah, apabila kepentingan itu kepentingan dua ada benar-benar, kadang-kadang ada ya, bagaimana cara kita mengambil keputusannya apabila mempunyai kepentingan dua, ini benar-benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan gitu, diperhadapkan dengan dua kasus yang benar-benar gitu. Baik, jadi kalau hal ini kita tentu ambil skala prioritas. Skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, dan efeknya mana yang lebih besar. Itu jadi seperti itu barangkali ya. Jadi kita ambil skala prioritas yang menyangkut kepentingan yang lebih banyak, dan misalkan bedanya tipis-tipis gitu ya, tapi tetap aja karena kita harus mengambil keputusan, nggak bisa laksanakan dua-duanya misalkan ya. Nah berarti kan harus salah satu. Nah, di situ ambil yang skala prioritas, akan menjadikan efek yang lebih besar di dalam organisasi itu, dalam sekolah itu, kemudian bukan kepentingan yang memang lebih besar kepentingannya untuk umum, khususnya stakeholder yang ada di sekolah ini. Terus kalau langkah-langkah atau prosedurnya gimana Pak? Ya kita kan punya aturan akademik, punya SOP, jadi standar operasional prosedur di semua lini. Contoh di guru BK kalau ada kasus ini seperti apa, misalkan ya, kalau misalkan di kepegawaian kalau ada seperti ini harus seperti apa. Nah ikuti itu semua, itu langkah-langkahnya seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Iya, selanjutnya untuk pada saat pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ya Pak ya, itu hal apa saja sih yang Bapak lakukan dan anggap itu efektif gitu? Biasanya kan dalam dilema etika itu suka ada gap ya Pak, artinya adalah hal yang bertentangan sama kita gitu. Ya, jadi yang pertama tentunya setelah adanya sebuah ibaratkannya kasus kan, ibaratnya dilema itu ibaratnya kasus, kita identifikasi dulu
kita cross check dulu. Kan yang namanya pimpinan pasti laporan itu banyak. Dari A, dari B, dari C dan segala macam gitu ya. Jangan asal langsung ditelan, tetapi cross check terlebih dahulu. Tanya dulu kepada pihak-pihak yang menurut kita itu dia bisa tahu atau dia mungkin mengetahui sedikit tentang hal itu. Nah, setelah itu kita saya misalkan itu tidak mengambil keputusan sendiri, tidak, tetapi kan kita di sekolah itu kan tim, bekerja dengan tim, ada tim manajemen, kemudian ada dibantu di bagian tata usaha, kebagian segala macam. Artinya dengan teman-teman tim itu kita bermusyawarah bagaimana caranya supaya hal ini bisa terselesaikan, bisa terpecahkan masalah-masalah tersebut, begitu. Sebab apa? Ya namanya pemikiran sendiri dengan beberapa orang banyak itu pasti beda. Dengan adanya masukan dari A, masukan dari B, masukan dari C, itu kita akan membuka jalan yang terbaik untuk pengambilan keputusan. Oke, untuk dalam pengambilan keputusan itu biasanya tantangan yang selama kepemimpinan Bapak di dalam sekolah itu boleh berbagi nggak Pak? Maksudnya tantangan yang Bapak hadapi apa? Seperti itu. Pengambilan keputusan. Ya, Dalam pengambilan keputusan. yang tadi itu yang dari awal itu kita kan ada berbagai macam kepentingan. Iya. Itu tantangannya. Tantangan. Iya, berbagai macam kepentingan. Ini kalau kita laksanakan ini, bagaimana yang ini? Kalau kita ambil yang ini, bagaimana yang ini? Kan gitu. Makanya kan dari situ kita saring dulu. Terutama kalau misalkan mau ngambil keputusan A, B, nanti efeknya seperti apa? Ya contoh kecil misalkan. Saya datang ke sini, tanya, ini ada learning management system nggak? LMS? Belum Pak, kita di sini baru pakai yang biasa, yang umum-umum aja. Tidak ada satu LMS yang kita pakai secara utuh gitu ya. Nah, akhirnya kan oke lah kalau begitu saya ambil keputusan untuk menggunakan salah satu dari LMS tersebut. Pada saat penerapannya ada aja kan, yang ini begini. Akhirnya ya terjadilah kendala seperti kemarin. Nah itu salah satu yang sudah pernah saya ini di sini gitu ya. Akhirnya kan Pak begini, oke, mendengar A, mendengar B, mendengar C gitu kan. Ya udah sekarang begini saja kan begitu. Kita ambil jalan tengah biar semuanya selamat. Karena belajar, kemudian proses ujian, proses segala macam terlaksana dengan baik, gurunya juga tidak terbebani. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari saya, apakah dalam pengambilan keputusan ini ada dalam menyelesaikannya Bapak ada jadwal tertentu atau langsung hari H itu juga Bapak selesaikan? Melihat dari urgensinya, Bu. Kalau kita bikin ini ada masalah gini kan, kita buat jadwal dulu. Kapan kalau begitu? Ya, jadi kita urgensinya dulu gitu ya. Kecuali misalkan ini ada beberapa hal ini berkaitan dengan program misalkan. Oh ini begini. Waduh, bagaimana ya? Nah itu baru. Sekarang kita ini dulu, baru ini, begitu. Tapi kalau misalkan memang itu sangat penting, urgen, ya harus lakukan itu. Misalnya berkaitan dengan peserta didik, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan apa segala macam yang ada di sekolah ini. Nah, pertama itu urgensinya. Kalau kita buat jadwal dulu, takutnya kita buat jadwal pada ini yang penting, karena penting ini dikebelakangkan. Padahal ini akan mempengaruhi banyak hal gitu ya. Yang lain-lainnya gitu. Baik Pak, berarti melihat urgensinya ya Pak. Urgensinya dilihat dulu gitu. Kalau kita bikin jadwal, kecuali kalau yang memang sudah ada program. Ya kan, kalau memang udah ada program itu memang udah ada schedule-nya gitu, dari misalkan di semester 1, semester 2 itu kan lain. Tetapi kalau menghadapi dilema permasalahan, kita buat jadwal dulu tanpa melihat kepentingan, urgensi dan efeknya. Nah itu menurut saya kurang pas gitu ya. Efektif. Ada lagi Pak pertanyaan dari saya, adakah seseorang atau faktor yang membuat Bapak itu jadi mudah dalam hal pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Mungkin Bapak punya asisten pribadi atau bisikan spiritual gitu. Kalau seperti itu enggak. Oh, tidak. Ya, kalau seperti itu enggak. Makanya saya bilang tadi, ini kita kerja tim. Artinya
Kalau saya permasalahannya dengan guru, masalah kurikulum, pasti ke wakil kurikulum. Kalau saya ini permasalahan kesiswaan, urusan misalkan apa namanya kaitannya dengan siswa, ya ke wakil kesiswaan. Kalau saya masalah hubungan masyarakat, industri segala macam, wakil humas, maka tim itulah yang akan bekerja bareng-bareng, gitu kan. Jadi bukan kalau asisten pribadi yang nggak ada, ya asisten saya semua orang ya, semua orang pertama ya, yang pertama itu di tim manajemen dulu, ya kan, itu yang lebih mudah. Artinya di suatu saat misalkan ada silakan kita briefing sekarang ya, itu hadir semua. Yang penting pada saat itu ada di sekolah semua, tidak ada dinas luar ya, gitu. Nah kalau misalkan kita untuk yang lain-lain memang ada jadwalnya, pertemuan dengan guru ada jadwal, pertemuan ini ada jadwal, gitu kan. Tapi kalau memang ada urgensi, maka bisa kita jadwalkan lebih cepat. Barangkali begitu, Bu. Berarti Ya, kerjasama tim ya, Pak. nggak ada. Berarti kerjasama tim dan tim manajemen khususnya ya, Pak ya. Tapi berarti jadi, pengambilan keputusan semua tim itu bermusyawarah mufakat, Pak. begini, kalau urgensinya misalkan ini sangat harus cepat, kita langsung ke orang yang bisa membantu itu adalah bagian apa gitu ya, dari berbagai bagian ini. Nggak perlu kumpulkan semuanya, perlu. Nah, tapi kalau seandainya memang ini ada jeda waktu dengan banyak orang yang memberikan masukan akan lebih bagus. Tapi misalkan begini, tuh di sana ada kejadian ini, berkaitan dengan siapa ini? Oh, dengan kesiswaan, langsung panggil tim kesiswaan, langsung panggil TPPK kan begitu. Nah, itu gitu ya. Itu. Akhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan sangat menarik. Pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan di Limatika ini? Jadi ya sebenarnya sih dari sejak kita awal aja, sejak kita jadi guru juga pasti ada, Bu. Kita jadi guru di kelas pasti ada, kita jadi kakom, kapro juga sama. Kemudian sampai ke wakil, sampai ke kepala sekolah. Jadi tingkatannya beda-beda. Itu semua bukan pengalaman bagi kita. Itu pengalaman semua bagi kita. Pada saat jadi guru seperti apa menghadapi siswa yang A, yang B, yang C. Pada saat kita jadi kakom bagaimana bukan hanya menghadapi siswa, tetapi menghadapi juga guru di lingkungan produktif itu. Guru ini pengennya begini, guru begini kan banyak tuh. Kalau si ini dikasih jamnya ini, wah bagaimana sih gitu kan? Itu mentang-mentang dia dekat sama yang ini, apa yang dia minta dikasih kan begitu. Nah itu tadi lima itu mengambil keputusan, itu pengalaman. Meningkat lagi jaga wakil kurikulum misalkan ya, di wakil kurikulum guru siapa, saya ini kondisi begini Pak, kalau saya ngajar siang begini, kalau saya ngajar pagi begini Pak, hal gitu kan. Ada itu. Kalau si A dikasih, bagaimana yang si B? Nanti si ini datang dikasih yang si B, si C, si D, semuanya minta, gitu kan. Terkecuali saya punya pengalaman gini, waktu saya kurikulum, si A itu punya penyakit jantung, dia nggak bisa ngajar di lantai 2, lantai 3, lantai 4, jadi mesti harus di bawah, gitu kan. Kemudian ada juga Pak setiap hari jam segini saya jadwal terapi, otomatis kan hal seperti itu kita ya tadi kan antara aturan dengan kesetiaan dengan apa namanya kasihan dengan teman gitu kan. Nah di situ kita pertimbangkan. Tetapi kalau ada ya secara kasar nih ada guru yang lain, Bapak kalau misalkan Pak si itu bisa begini, si itu bisa kosong tengah jam ini buat terapi, kok saya enggak, Bapak mau sakit jantung kayak gitu. Kasar itu kan ngomongnya. Iya artinya begini, tepok seliro antara temennya itu, oh iya harus ngerti sebenarnya apa yang kita ambil keputusan kita begitu mengiyakan satu orang itu harusnya iya. Kayak kita sama anak nih, Pak itu situ nih boleh ya anak-anak ABK kan, yang ini enggak, kamu mau jadi anak ABK. Itu kasar kan bahasanya ya. Tapi kita jangan ngomong gitu, tapi kita ngomongnya harus bagaimana supaya dia mengerti ini kondisinya begini, maka kita kabulkan demi kebaikan semua. Contoh, kalau guru itu naik ke atas nggak bisa ngajar, enggak dia nggak ngajar, dia di ruang guru, kemudian nanti kasih tugas, kan rugi anak juga. Tapi kalau misalkan anak dipindahkan ke bawah, guru ada di bawah, gurunya ada di kelas, kalau ada nanya dia ada anak yang nanya dia jawab kan begitu, daripada dia tinggal kelasnya. Itu kan baik buat semuanya. Itu Bu. Terima kasih Pak untuk jawabannya, luar biasa. Siswa ya, Pak ya? Enggak, untuk semuanya. Untuk semua. Bukan. Untuk semua kebaikan semua. Untuk kebaikan semua. Itu tadi saya contoh kalau kita guru ke siswa. Contoh kalau kita guru kakom dengan guru-guru. Contoh kalau kita wakil misalkan dengan guru dan lainnya. Kalau kepala sekolah juga sama. Ini yang si A ini begini datang ke kepala sekolah kan.
pertimbangannya bagaimana, ini. Ya udah, akhirnya kan kita juga ngobrol lagi dengan yang berkepentingan. Siapa? Apakah ke kurikulum, apakah ke kesiswaan, apakah ke humas, kan begitu. Iya. Contoh, saya mengambil keputusan bahwa untuk pembimbing PKL sekarang guru yang ngajar di kelas yang bersangkutan. 11. Kenapa? Pertimbangannya ini. Kenal. Oh iya. Nah, Oke, terima kasih ya Pak ya. Kami sudah menyita waktu Bapak. Kami udah banyak pengalaman dari Bapak kan udah dari cara guru, dari wali kelas, dari kakak, wakil, kepala sekolah. Ya memang ngambil keputusan itu kadang-kadang susah ya Pak ya, harus Betul. banyak pertimbangan dan harus kalau Ada yang kita pertimbangan. butuhin pertimbangan, ada fakta, ada segala macam. Ya. Jadi ya semoga dengan berbagi ilmu dari Bapak, kami juga nanti bisa semakin mampu mengambil keputusan ya, mengambil keputusan tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan semuanya orang. iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Semoga Bapak sukses dalam Ya. kepemimpinannya. Sama-sama, semuanya sukses. Apalagi dari kaum guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Apalagi satu lagi, bergerak, menggerakkan. Ya, itu harus begitu. Iya. Ya, jangan putus. Saya udah lulus, guru penggeraknya nyantai gitu, jangan begitu. Ya, Siap. ya, langsung aplikasikan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.